Masih edisi daging kurban. Nah, ini enaknya dimasak seperti ini, langsung dilahap. Mantep banget. Oke Bunda, pertama-tama ini tadi udah saya potong dadu-dadu ya, dan saya udah presto juga dagingnya. Lanjut saya mau tumis bawang merah dan bawang putih, ditumis sampai harum ya. Jangan lupa ditoseng-toseng, jangan sampai gosong. Nah, lanjut di sini kita mau pakai tomat. Jadi kalau tomat di rumah itu ada tomat hijau, pakai aja tomat hijau ya Bunda. Kalau nggak ada pakai tomat merah juga bisa ya. Langsung dipotong-potong segi empat gini dan masukkan cabai bulat. Jadi di sini langsung ditongseng-tongseng aja. Jadi kalau cabenya mau di blender juga nggak apa-apa ya Bun. Nah di sini langsung masukkan kol yang sudah diiris-iris dan dicuci bersih ya Bunda. Jadi dipotong-potong seperti ini aja, hampir menyerupai dadu gitu ya Bunda. Langsung saya masukkan di sini daging tadi yang udah di presto. Nah di sini saya dagingnya udah siap dimasak tadi kan Bun, jadi di sini tinggal ditongseng-tongseng aja Bunda. Nah untuk cabenya Bunda tadi saya bilang karena saya kan mau untuk anak kecil ya Bunda, bisa dimakan juga, jadi saya nggak pakai cabai blender, jadi cabai bulat aja ya. Nah lanjut saya tadi udah kasih sama bantuan bumbu ya, bumbu sop racik ya Bunda ya. Lanjut saya kasih air bekas rebusannya tadi. Nah di sini diaduk-aduk terus, jangan lupa dimasukkan ladaku, gula, garam, penyedap rasa, sama kecap Bunda, itu yang paling penting ya. Jadi kita di sini mau masak, yap ini bener tongseng ala-ala saya Bunda. Nah setelah masuk semua perbumbuan duniawinya ya Bunda ya, udah bisa kita cicipin nih di sini rasanya. Tapi jangan lupa ditongseng-tongseng terus. Dan di sini saya tutup dulu ya biar supaya cepat matangnya. Nah setelah itu saya buka kembali dan saya mau icip-icip rasa nih. Udah betul nggak nih rasanya? Udah pas belum ya di lidahnya saya tentunya. Jadi kalau di lidahnya Bunda-Bunda bisa deh dirasai sendiri ya maunya seperti apa. Nah ini beneran gampang banget Bunda masak ya. Kalau udah bosen ya namanya daging direndang ya kan, karena kan daging kurban itu taunya kita direndang kalau nggak disate gitu ya Bun. Jadi di tongseng ini sebenarnya salah satu cara kita buat gampang masaknya Bunda. Nah di sini saya mau kasih daun sop, daun pre gitu ya Bunda, langsung dimasukin aja ke kualinya. Bisa dilihat ya ini harum dan warnanya itu cantik banget Bunda. Di sini udah tinggal nunggu matengnya aja Bunda. Sebenarnya udah mateng sih ya, jadi kita itu kasih seasoningnya terakhir ya kan. Ya ini dia daun sop dan daun pringnya. Silahkan mencoba dinikmati Bunda. Ini beneran rasanya seger banget Bunda ya. Sini saya udah mau makan aja sih rasanya Bunda. Tapi berhubung saya belum mandi, jadi saya mau mandi dulu Bunda ya. Habis itu saya mau lahap-lahap nih bareng sama keluarga. Nah di sini nih saya cicipin lagi dan rasanya itu udah pas banget dan saya kasih jempol. Oke, endul banget. Nah kita ya udah masuk ke sesi makan memakan. Dan di sini saya makan khusus pakai tongseng dagingnya Bunda. Jadi saya pakai cabai bulat-bulatnya ya biar supaya ada rasa pedes-pedesnya gitu Bunda. Jadi anak-anak bisa juga ikut makan tapi tidak dikasih cabai bulatnya ya tentunya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita mau makan dulu ya, tapi berhubung ini nasinya masih panas jadi banget, perlu dihembus-hembus dulu ya Bun. Baru dilahap ya satu persatu sampai semuanya itu terasa di mulut. Mantap banget. Di sini saya udah nambuh aja ya Bunda sebenarnya videonya, tapi nggak direcord semua Bunda. Memang seenak itu Bunda. Duh, bosen sama yang rendang, ini nih caranya yang bagus ya, ditongseng aja dagingnya. Oke semuanya, jangan lupa selalu bersyukur buat rezeki hari ini. Berhubung suasana hati lagi baik dan mood lagi bagus, jadi saya mau buat bakwan jagung. Oke Bunda, ini dia ya bahan-bahannya. Ada jagung, ada kol, ada daun sop dan daun pre, dan ada tepungnya juga setengah kilo. Lanjut di sini saya udah potong-potong, udah iris-iris dan udah dicuci bersih tentunya ya. Udah dijadikan satu nih semua bahan tadi. Lanjut saya mau campuri sama tepungnya dan ini dia udah saya kasih air juga. Dan udah diuleni juga secukupnya. Jadi bumbunya ini cuman saya pakai gula, garam, penyedap rasa dan ada ladaku juga. Nah di sini langsung ya, bumbunya itu gampang dan simple banget. Dan tadi ada sedikit tambahan kunyit bubuk ya Bunda biar cantik warnanya, jadi agak lebih kuning gitu dianya. Dan udah jadi sih ya, tinggal di
goreng aja di minyak yang panas. Sesimpel dan segampang itu ya bunda ya buat bakwan jagung ala-ala saya. Dan rasanya ini dijamin enak, nggak kalah sama yang dijual di warung-warung bunda. Karena apa? Karena kita pakai bumbu juga kan bun, pakai penyedap, pakai micin, pakai gula, pakai garam ya bunda, jadi itu rasanya gurih ya bunda. Nah, di sini ini saya tunggu aja sampai dia kering. Jangan lupa dibolak-balik, ditungguin bunda, karena nggak ditungguin nanti bisa cepet gosong. Karena bakwan ini memang harus dibolak-balik. Karena kalau nggak dibolak-balik nanti ya itu dia gosongnya separuh sebelah ya bun. Nah, ini dia warnanya juga cantik banget ya, karena tadi dikasih kunyit dia jadi agak kuning gitu bunda ya. Nah, jangan sampai kuning-kuning kali karena nanti dia itu terlihat gosong gitu sebenarnya, karena dikasih kunyit tadi dia digoreng aja udah mulai kuning gitu ya bunda. Jadi kunyit itu buat dia makin tambah cantik, jadi bakwannya agak lebih cantik kuning-kuning gitu, gimana gitu ya bun ya. Dan di sini ini udah dijamin rapuh, enak, renyah banget bunda ya, nggak pakai apa-apa ya, cuman digoreng gitu aja, cuman dikasih tepung aja sama tepung roti ya bunda. Jadi karena saya juga udah pernah jualan gorengan dan gorengannya itu udah pastinya enak dan endul banget, jadi udah dirasa ya bunda di lidah saya sendiri, karena kan di lidah kita itu beda-beda ya bunda, belum tentu yang saya rasa enak dirasa orang itu nggak enak juga gitu ya bunda ya. Ngomongnya sampai belepotan. Jadi kalau di saya seperti ini sih bakwan ala-ala saya, dan ini renyah, tahan lama banget bunda. Ya kuncinya di penggorengannya aja bunda. Gorengnya itu pada saat digoreng apinya jangan terlalu besar ya bunda, sedang aja bunda. Emang sih masaknya itu agak lumayan lama, tapi dia itu jadinya cantik bunda. Dan bakwannya itu jadinya walaupun udah dingin dia tetap renyah gitu bunda ya. Oke, silahkan dicoba ya buat semua bunda-bunda yang mau coba. Tuh bisa dilihat ya, cantik warnanya itu, ada kuning-kuningnya ya, iyalah karena ada jagungnya kan. Dan di sini saya rasa dimakan itu mantep banget. Emang karena nggak ada makanan lain ya bun ya. Oke, sampai di sini jangan lupa selalu bersyukur untuk rezeki hari ini. Assalamualaikum.